Suami saya bilang kalau nafkah itu hanya cukup dengan makan dan pakaian saja. Asal kasih makan, kasih pakaian, cukup. Jangan kau minta-minta. Balikkan kau nanti. Yang lainnya nggak perlu. Sedangkan saya tidak pernah diberi nafkah selama saya menikah. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Jadi dengan membaca buku ini kita dapat pengetahuan, dan dengan membaca buku ini meringankan beban ibu-ibu yang selama ini dikasih nafkah tapi sedikit. Dengan membaca halaman 210 ini, ternyata ada yang lebih parah dari aku lagi. Tapi jangan sampai ini dibaca bapak di rumah. Nanti kalau dibacanya, oh ternyata baik aku daripada dia lagi gitu. Nah, lalu apa jawaban Ustadz Somad di sini? Makanya kalian yang gadis-gadis, nikahlah kalian dengan laki-laki yang paham agama. Kalau kau nikah karena gantengnya, cuman tahan 10 tahun, habis itu giginya tanggal. Kalau dia masih muda, putih, cantik, berjemur dia 2 hari, hitam. Bahkan ada sebelum berjemur udah hitam. Oleh sebab itu menikah. Saya dulu waktu sebelum Covid ini ceramah agak tenang saya. Kenapa? Nampak saya ibu kalau senyum ketawa, nampak dari mana suara itu datang. Sekarang sejak pakai masker ini bingung kita. Mulut tiba-tiba kiki. Oleh sebab itu menikahlah dengan dia karena agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu orang yang baik agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu. Hai bapak-bapak yang punya anak gadis, hai abang-abang yang punya keponakan, kalau kau menjadi seorang wali, datang kepadamu seorang laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwijuhu, karena itulah yang kekal abadi. May yuridillahu bahu khairan, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, yufaqihu fiddin, didalamkan Allah agamanya. Makanya setiap ibu-ibu yang bawa anak kecil, Ustadz Somad doakan anak saya, apa doa saya? Allahumma faqihhu fiddin, pahamkan anak ini agama. Karena kalau dia paham agama, kalau dia cinta, dimuliakannya ibu. Kalau dia tidak cinta, tak akan dihinakannya, tak akan dianiayanya, tak akan dizoliminya ibu. Sekarang banyak perempuan-perempuan pergi pengajian matanya sebelah biru sebelah hijau. Kita sangka dianiaya suaminya, rupanya salah makeup. Kewajiban suami itu adalah 1, ngasih makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Ibu sudah makan? Alhamdulillah. Pakaian tak perlu saya tanya lagi. Tempat tinggal, alhamdulillah. Pendidikan, kalau sanggup bapak mendidik ibu, didik dia. Kalau tak sanggup, serahkan, suruh pengajian. Bang, aku mau ikut pengajian Ustadz Haruna Hasyim di Masjid Jabal Arafah ya. Pergilah Adinda, pergilah pengajian. Aku tak sanggup mendidik kau. Pergilah kau pengajian. Sudahlah tak sanggup mendidik, dilarang pula pengajian. Kau jangan pengajian, di rumahnya aja. Mari bodoh sama aku. La ilaha illallah. Kalian akan susah kalau mendapat suami yang tak tahu dan hak dan kewajibannya. Jangankan punya suami yang tak tahu hak dan kewajibannya, main bola sama orang yang tak tahu tiang gawang, tak tahu outside, tak tahu handball, tak tahu outside, tak tahu dia. Nakanya wasit ngasih tahu dulu, ini nanti begini, ada namanya statuta yang disusun oleh FIFA. Itulah makanya sebelum pernikahan ada yang disebut dengan kursus perkahwinan. Sekarang Kementerian Agama membuat kursus itu. Dulu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama datang ke saya, Ustadz Somad, nanti sebelum anak-anak muda lajang gadis ini menikah, kita akan buatkan kursus 2 SKS, kita buatkan ujiannya, kita buatkan ruangan yang cantik pakai AC. Siap Pak, saya bilang. Dia ngasih tahu saya itu sekitar 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang tak kami lanjutkan. Entah saya tak diajaknya, Allahu a'lam. Jadi kalau begini kejadiannya, macam mana solusinya? Panggillah suamimu itu,
Kamu perempuan mempunyai wali. Wali perempuan ini berapa orang? Ada 6 wali. Yang pertama ayah, yang kedua kalau di kampung kami namanya grandfather, mbah, datuk, engkong. Yang ketiga abang, laki-laki. Yang keempat adik, laki-laki. Yang kelima abang ayah, kakak ayah, laki-laki. Yang keenam adik ayah, laki-laki. 6 orang itu datang Pak Ustadz, salah satu. Keenam-enamnya datang, mantap. Bawa ke 6. Keenam-enamnya itu tentara pula, bagus. Nah, panggillah dia, letakkan pistol di atas. Mana laki kau tuh, bawa sini. Lalu wali itulah yang menasehati suami ibu. Jadi ibu jangan merasa takut, ini kan hak privasi saya dengan suami saya, ini kan koridor antara saya dengan suami saya, orang di luar saya tidak boleh masuk. Dia tidak mengerti ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, ayah, datuk, abang ayah, adik ayah, abang kandung, adik kandung, mereka boleh masuk ke tanah lapang sepak bola karena mereka adalah bagian dari permainan sepak bola. Jadi jangan nanti kalau ayahnya katanya kamu tidak memberi nafkah anak saya ya, Pak, jangan ikut-ikut privasi kami. Ini orang tak paham ajaran Islam. Kenapa ibu bisa nikah sama dia? Dia tak paham ajaran Islam. Itulah Pak Ustaz, saya tak paham, dia tak paham. Karena sama tak paham, inilah kami nikah sebenarnya. Ini penting, karena kalau tidak suamimu tak tahu mana yang menjadi hak dan mana yang kewajiban dia. Ternyata ini diambil dari tanya jawab di Masjid As-Sajadah tanggal 10 bulan 5 2018 19 20 21 3 tahun yang lalu. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Andai ceramah Ustaz Somad tidak dituliskan, hilanglah ini. YouTube bisa hilang. Berapa banyak website aplikasi di internet yang ada dulu hilang. Tapi begitu ditulis, andai hilang buku di Pekanbaru, maka masih ada 15 buku di Batam. Hah? 500. Oh, saya ngetes saja. Kalau pas saya bilang masih ada 15 buku di Batam, diam semua. Langsung saya tutup. Demikianlah bedah buku kita. Berarti semuanya tak sadar, error. Kita lanjutkan lipatan halaman 211. Betul 211. Apa hukum istri ikut mencari nafkah sedangkan dia harus mengasuh anak? Ini namanya PKK, perempuan kurang kerjaan. Apa pula kau ikut? Tugasmu hanya menjaga anak-anakmu saja. Kau susukan anakmu, kau kandungkan anakmu, kau susukan dia 2 tahun, kau didik dia, kau hafalkan bacaan surat-surat pendek ke telinganya, kau lafazkan Al-Fatihah, kau bukakan Iqra, kau tunjukkan dia mana baik mana haram. Sebelum dia tidur malam kau ajarkan wudhu. Nah, sebelum tidur malam wudhu dulu ya. Begitu ibu-ibu yang udah ngaji sekarang. Ibu-ibu zaman dulu cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Kalau ibu-ibu sekarang udah ngaji, nah wudhu ya, sholat sunat 2 rakaat ya, nanti malam bangun tahajud ya. Hak istri dari suami ada 5: makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Yang mencari nafkah itu suami atau istri? Lalu kalau istrinya bekerja di kantor BUMN, pegawai PNS, swasta, businesswoman, wanita karir, maka sesungguhnya itu adalah atas izin suami. Betul? Mas, aku mau kerja. Tak boleh. Tapi nanti sebagian gaji ku kasih. Iyalah beb. Tapi kalau kita susah, istrinya mau berbagi, ya biar sah. Tapi sebagai suami harus pengertian, istri sudah mau hidup susah,
maka jangan pula macam-macam. Ini udahlah ibu itu susah, dia bekerja, dibantunya suami mencari nafkah, selingkuh pula. Ini suami-suami yang model macam ini nanti cocoknya kita kumpulkan rame-rame, kita bawa ke jembatan Barelang. Setuju ibu? Wah, sadis. Saya mancing aja. Maksud saya itu saya bawa ke jembatan Barelang, kami mau makan bersama siang, foto-foto di situ. Bukan mau saya tulakkan ke bawah. Hah? 309. Ya, nanti. Jadi ibu punya gaji, bekerja. Bapak juga punya gaji, bekerja. Apa beda gaji bapak sama gaji ibu? Di dalam gaji bapak ada hak ibu, tapi di dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Ini belum habis. Maka gaji ibu bulat gaji ibu, tidak dikurangi makan, tidak dikurangi pakaian, tidak dikurangi rumah, tidak dikurangi pendidikan, tak dikurangi perhatian, bulat. Tiba-tiba bapak tuh di PHK, dirumahkan, nauzubillah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, dirumahkan dia. Lalu kemudian apa kata ibu? Bang, aku tahu kau susah. Jangankan gaji nih bang, nyawa aku berikan. Akhirnya ibu kasihlah gaji tadi semuanya. Gaji untuk dia, gelang, cincin, rantai, ambillah semua untuk modal usaha. Maka saat itu ibu sedang bersedekah kepada fakir miskin ini. Ibu sedang berbuat baik, tapi akadnya bukan nafkah. Pemberian suami kepada istri adalah nafkah. Nafkah itu hukumnya wajib. Sedangkan ibu memberi ke dia tadi bukan nafkah, tapi itu tolong menolong. Bang, kata Ustaz Somad, menolong fakir miskin itu wajib. Maka aku tolong kau bang. Tapi jangan kau macam-macam. Kalau udah ku tolong kau buka usaha ini, kau macam-macam. Jelas? Janganlah ibu dibodoh-bodohinya. Nikah, begitu nikah, surat tanahmu, surat mobilmu, surat rumahmu, STNK-mu, BPKB-mu, sorgamu di bawah tapak kakiku. Gitu. Saya punya anak perempuan, saya punya keponakan perempuan, saya tak ada anak perempuan. Takut, saya tak ada anak. Saya tak punya perempuan. Saya punya keponakan perempuan. Tapi ceritanya ini mesti diklarifikasi. Waktu adik saya laki-laki, saya kuliah ke Maroko. Tahun 2006 menelponlah dia. Aku mau nikah, kata dia. Aku nikah sekarang, apa aku tunggu abang pulang? Kata saya, kau nikahlah dulu. Karena aku pulang pun tak jelas entah kapan aku mau nikah. Aku tak pacaran-pacaran, kau nikahlah dulu. Nikahlah dia. Setelah nikah 2007 lahirlah anaknya perempuan. Dikasih nama Khairun Nisa. Kata mak saya, anak ini kuangkatkanlah ke kau. Nah, jadi anak angkat saya, keponakan saya itu, itulah yang saya bilang anak saya perempuan itu maksudnya. Jelas? Jadi kalau saya melihat anak perempuan, mereka adalah anak saya. Bagaimana kalau anak kita dibodoh-bodohi orang? Betul? Jadi jangan ibu tersinggung kalau saya ceramah, anak perempuan kita jangan kasih pakai celana pendek, jangan kasih main TikTok, jangan sampai nampak pusatnya, jangan sampai. Itu karena kita mau menyelamatkan anak kita. Kita kalau pergi ke pasar, ada tukang jual buah, ada buah apel yang dibungkus plastik, plastiknya dalam kulkas, kulkasnya dalam mall, mallnya dalam pagar. Ada satu lagi buah apel yang berserak-serak pinggir jalan. Mana yang kita beli? Yang di pinggir jalan atau yang di mall? Tengok harganya dulu.
Orang selalu mau yang tertutup. Itulah maka ibu-ibu ini tertutup sekarang. Disuruh Allah tutup, tak mau tutup. Disuruh Allah Nabi tutup, tak mau tutup. Datang COVID, bertutup semua.